Itu listrik kan tiba-tiba disambungkan kabelnya ya sama bapak-bapak PLN. Kan itu udah belasan tahun ya mati. Terus disambung kabel baru. Dites, tekrek, dreng, nyala. Wah, kita langsung bersama. Tiga bawain dulu ya. Ada. Pemasangan listrik berarti udah selesai Bunda ya? Alhamdulillah, listrik sudah nyala. Air? Mohon maaf nggak bisa dimasukin ya. Air juga pompa hidrolik sudah ada. Jadi apa yang dilakukan oleh para YouTuber itu sudah membuahkan hasil dengan bantuan yang begitu banyak. Rumah Bu Erni sudah bersih. Air sudah ada melalui pompa. Boleh pinggir dulu. Kenapa jadi saya yang interview? Bunda alasan nggak boleh masuk kenapa sih Bunda? Ya kita kan seminggu udah bersihin rumah ya, kan capek gitu loh. Jadi kalau misalnya selalu ada orang terus kita mau kapan selesai membersihkan rumah itu, karena kita mau sekarang rumah dalam kondisi yang sudah rapi, sudah bersih. Alhamdulillah air juga sudah ada walaupun masih agak keruh. Dan hari ini PLN sudah menyambungkan listrik dengan kekuatan 900 watt. Token juga sudah dinyalakan. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman media yang tetap concern kepada Tiko dan Mama ini. Jadi mohon izin, Tiko akan konsentrasi mengurus Mama Eni di rumah sakit. Jadi selesai sudah apa yang sudah dilakukan oleh para YouTuber, oleh Bang Irfan dan teman-teman, sudah terselesaikan dengan cukup baik. Bunda, itu pemasangan listrik dan air itu dari siapa Bunda? Itu ada berbagai dari bantuan-bantuan, tapi semua dikoordinasi oleh Pak RT, kemudian dari pihak-pihak dinas kelurahan yang kemarin juga hadir gitu ya. Jadi semua memang turun tangan dan bergotong royong supaya rumah yang selama belasan tahun dalam kondisi tidak ada air, tidak ada listrik, semua hari ini sudah selesai. Untuk pembayaran sendiri nanti ke depannya seperti apa, Bu? Kalau itu nanti pembayaran ya, berarti untuk token listrik ya. Kesehariannya segala macam. Untuk sementara ini sudah ada, karena kan itu 900 watt masih kecil ya. Dan tadi kita sudah diskusi dengan PLN, listriknya itu hanya 4 titik dulu, 4 titik lampu maksudnya. Khususnya hanya di ruangan lantai bawah, yang mana nanti seandainya Bu Eni sudah diizinkan pulang, ya dia sudah melihat situasi yang lebih bersih dan sudah ada penerangan seperti itu. Berapa watt, Bu? Iya, 900 watt mas. Tokennya juga sudah dipasang sama PLN. Seperti itu ya, saya izin pulang karena kapasitas saya hanya mendampingi sebagai seorang ibu. Kalau dari para YouTuber itu luar biasa. Saya Siska Rumondor hanya mendampingi karena saya juga seorang ibu yang peduli kepada Tiko dan juga kepada Mama ini. Bunda, tadi Tiko itu ke rumah sakit? Ya, atau gimana? Ke rumah sakit Pak. Kan dia mesti jenguk mamanya ya. Oh, berarti udah bisa jenguk, udah dibolehin. Bisa lah, karena itu anaknya ya. Minimal kan dia mau tahu bagaimana progres observasi dari kondisi Bu Eni seperti itu. Dan memang sampai saat ini menurut Tiko belum tahu sampai kapan ada di rumah sakit. Jadi memang rumah sudah aman, sudah selesai, dirapikan dengan cara bergotong royong. Saatnya Tiko kembali menemani mamahnya untuk mendampingi di sana seperti itu. Informasi sejauh ini kondisi Bu Eni sudah Saya kurang tahu mas, saya kurang tahu. Itu Tiko pun belum diinfo lebih lanjut dari pihak rumah sakitnya. Jadi memang kita belum tahu seperti itu. Yang penting konsentrasi di dalam pembersihan rumah, mengadakan air dan listrik itu sudah terpenuhi berkat gotong royong dan kerjasama yang begitu baik. Inilah adalah contoh ciri dari masyarakat Indonesia harusnya seperti ini. Kita nggak lihat latar belakang dan sebagainya, tapi semua mempunyai nilai kemanusiaan dan rasa cinta kasih sesamanya. Demikian ya teman-teman ya saya. Tapi kalau Bunda ada nggak sih Tiko komunikasi soal tawaran pekerjaan? Kalau itu saya juga bukan pada kapasitas saya menjawab. Itu tadi sudah dengar sendiri ya, yang Tiko sempat menjawab masih dipertimbangkan. Dan Ibu selaku pendamping Mas Tiko atau sekretaris? Saya bukan wali, bukan juga keluarga, tetapi saya juga bagian dari siapapun yang sayang kepada Tiko. Seperti itu. Dan saya dari Bunda Milenial yang membawa damkar kebersihan pada waktu tanggal 3 atau tanggal 4 saya lupa. Dibersihkan di sana, dan saya berkoordinasi dengan Damkar Jakarta Timur membawa 4
liter, dan akhirnya hari itu terjadilah pembersihan secara tuntas dilakukan dengan semua pasukan oranye, semua petugas dari damkar dan warga, ibu-ibu, siapapun kerja pada hari itu. Jadi kapasitas saya adalah orang yang juga sayang dan peduli seperti semua teman-teman yang masih mengikuti perkembangan dari Tiko dan Ibu Eni dan rumah di sini. Demikian. Ibu memang warga lingkungan sini atau Bukan. dari jauh? Saya dari komunitas berkebaya sebetulnya ya. Namanya adalah Bunda Milenial. Rumah saya juga tidak jauh dari sini. Beberapa kali saya berkunjung untuk melihat dan membantu seperti itu. Saya bukan warga di sini, bukan. Bunda berarti penyambung damkar itu Bunda? Iya, yang bawa damkar ke sini kebetulan dari saya. Jadi hari pada waktu saya melihat tayangan YouTube-nya rumah Mama Eni, kemudian para YouTuber itu berjibaku ya membersihkan. Kemudian saya bilang ini kayaknya kalau nggak ada air mustahil gitu ya, kalau nggak dihadirkan gitu. Jadi saya coba berkoordinasi ke Damkar Jakarta Timur, berkirim surat dan sebagainya dengan seizin Tiko, sepengetahuan RT dan RW, saya tindak lanjuti ke Damkar ya, kantor pusatnya. Alhamdulillah puji Tuhan besoknya damkar langsung datang ke sini. Kemudian dari pihak kelurahan juga mengirim pasukan orangnya dan terjadilah pembersihan besar-besaran pada hari itu seperti itu. Demikian. Kalau pengisian furnitur rumah sampai pengecatan rumah kapan tuh dulu? Mungkin nanti akan diinfo melalui tayangan para YouTuber deh. Yang penting target pada hari ini terpasang listrik sudah terselesaikan seperti itu. Bunda, artinya YouTuber masih bisa untuk eksplor ke dalam ya? Kalau YouTuber memang mereka yang mendampingi terus ya rumah itu dan Tiko khususnya, jadi mereka seperti mempunyai tanggung jawab moral untuk mereka nginep, mereka pantau, terus mereka berkoordinasi kepada siapapun yang mau memberi bantuan. Seperti misalnya ada yang saya lihat dari salah satu tayangannya ada brand cat yang akan mau membantu seperti itu. Nah itulah para YouTuber lah yang akan mengelola dan membantu dengan Pak RT seperti itu. Bunda, setelah air dan listrik, kebutuhan vital apa lagi yang dibutuhkan di rumah Tiko ini? Kalau untuk rumah yang paling vital adalah PLN sama air ya, itu yang paling utama. Paling penamaan pengecatan tadi ya? Ya kalau pengecatan itu hanya makeover ya, mempercantik saja gitu. Tapi karena bangunan itu kan bagus ya dalamnya, kalau misalnya teman-teman sudah lihat itu kokoh, nggak ada hal yang rusak terlalu parah. Jadi pengecatan itu hanya makeover aja gitu. Tapi yang vital adalah air dan listrik yang selama belasan tahun Tiko dan Mama Eni hidup di dalam gelap gulita dan tidak kekurangan air seperti itu. Artinya tidak akan ada renovasi ya? Renovasi? Kalau renovasi sih secara fisik nggak ada ya, nggak ada. Itu hanya makeover aja Pak. Makeover berarti kan ada ngecat, Iya, pengecatan. bagian luar juga dicat gitu, mengenai pintu dan sebagainya. Sementara semua masih bisa dikunci, masih bisa ditutup seperti itu. Nggak ada renovasi besar-besaran. Bun, tadi di dalam ada suara euforia perayaan itu apa, Bun? Boleh tahu nggak? Iya, karena apa? Itu listrik kan tiba-tiba disambungkan kabelnya ya sama bapak-bapak PLN. Kan itu udah belasan tahun ya, mati. Terus disambung kabel baru, dites, tekrek, dleng, nyala, wah kita langsung bersorak di dalam gitu. Jadi langsung kita bikin seperti seremonial. Tiko yang menyekrekkan saklar, kita hitung 1, 2, 3, nyala semuanya ya. Kita bersyukur alhamdulillah itu sih sebetulnya listrik itu udah nyala gitu di dalam seperti itu. Jadi sekarang bapak-bapak PLN masih menuntaskan sambungan di 3 ruangan lagi. Nah itu aja teman-teman.